Ini ketika kami di Gunung Pak. Jadi kami tanya wawancara gitu sama ibu-ibu. Dia guru SD, ada SD gitu, SD negeri di Gunung Pak. Apa yang bisa kami bantu dari Banda Aceh? Dia jawab, tolong kirim kami guru ngaji. Itu cuma diminta, nggak minta yang lain-lain. Guru ngaji. Saya ini umur sudah 30 sekian gitu kan, nggak pernah belajar ngaji karena nggak ada guru ngaji. Nah, akhirnya kita kirim dai ke sana. Ini fakta itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Habasuloh ya. Untuk kali ini kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik dan sudah kita hadirkan di sini ada Ustadz Azhar. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Jadi Ustadz Azhar ini ya, sebelum kita mulai, Ustadz Azhar ini adalah beliau salah satu pendakwah di forum dakwah perbatasan ya. Jadi sudah jelas hari ini kita akan membahas tentang dakwah perbatasan itu sendiri, perbatasan Aceh ya, Ustadz Azhar. Dan juga mungkin kita akan berbincang lebih jauh gimana sebenarnya kondisi umat Islam di sana. Karena kan Ustadz Azhar sendiri udah lihat langsung ya. Ustadz Azhar sudah berapa lama menjalani dakwah perbatasan ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Karena saya bukan orang yang selalu standby di perbatasan. Saya posisinya sebagai program manager di forum dakwah perbatasan. Kita ada beberapa program yang kita jalankan, yaitu pengiriman dai, menyekolahkan anak-anak. Jadi anak pedalaman perbatasan ini kita sekolahkan ke pesantren-pesantren di sini. Bahkan terakhirnya ada 10 orang kita kirim ke Jakarta. Ya, ke Jakarta itu sana. Kemudian ada pembinaan mualaf. Kemudian pembangunan masjid di perbatasan. Ini sekarang sedang berlangsung 2 masjid di Bumbun Indah dengan yang di Bukit Bintang Indah di Lauser. Kemudian beberapa masjid juga sudah selesai, termasuk di Pinem Dairi ya. Kemudian juga nanti kita akan bangun lagi daerah Lawilingga, daerah Dairi, masjid. Kemudian pembinaan pembinaan mualaf. Jadi berdasarkan pengalaman, kalau mualaf ini kita bina di kampungnya itu susah berhasil, karena kan pagi mereka ke kebun, sore pulang udah capek. Ya, jadi akhirnya kita bawa ke sini selama 42 hari. Ini sudah 100 lebih lah sejak pembinaan, dan itu alhamdulillah sangat kalau menurut kami sangat berhasil ya. Karena ada beberapa kasus dalam 42 hari itu seorang anak yang tidak bisa baca, ya mu'alaf, umur belasan tahun, tidak bisa baca Al-Quran, dalam 40 hari dia sudah bisa baca Al-Quran walaupun agak terbata-bata. Ya, itu banyak hal-hal yang menarik dari dakwah ini. Kemudian ini banyak kasus-kasus, mungkin secara spesifik bisa kita ceritakan. Ada salah satu dai mu'alaf itu yang dia istilahnya dari Sebu Salam ya. Dia orang kaya, pedagang. Selama berdagang dia mungkin dapat penghasilan net itu 1 juta satu hari, kan besar itu. Cuma masalahnya dia nggak bisa tidur, orangnya kasar dan sebagainya. Setelah dia masuk Islam, dibina di sini di Banda Aceh, di Rumpik sini, dia pulang. Dia justru yang menghidupkan musala, menghidupkan masjid di kampungnya. Dia satu keluarga. Saya jumpa dengan bapak ini. Dan yang menarik, dia suruh anaknya untuk azan. Ini baru masuk Islam ya. Dia suruh anaknya azan. Dia pergi ke rumah-rumah yang orang Muslim. Dia bilang, saya ini baru masuk Islam yang menghidupkan masjid ya. Kalian yang lahir dari Islam gimana? Ini kan menarik ininya. Itu secara program umum daripada forum dakwah perbatasan. Kita juga sekarang akan meluncurkan program pembinaan ekonomi. Ya, ekonomi kita sudah melihat di Bumbun Indah dengan kasus istilahnya para tokeh ini, para rentenir menguasai para petani jagung di sana. Kita lihat ada peluang itu, kita bina petani kemiri. Jadi kita carikan pasarnya. Mungkin modelnya
kita duplikat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, cuma kita pupuk misalnya kita kasih, nanti mereka bayar setelah panen, atau misalnya kalau ada yang mau menyumbangkan gitu kan. Kemudian kemiri itu kita beli dengan harga yang standar. Itu kan mereka bisa eksis sebagai petani. Kemudian yang waktu dekat ini insyaallah nanti bulan Desember, insyaallah tanggal 2 Desember kita ada sekolah samara untuk yang baik, yang karena di Aceh akhir-akhir ini tingkat perceraian itu sangat tinggi, gitu kan, tingkat percecokan antara keluarga. Ini kita sedang mempromosikan ini istilahnya. Silakan bergabung, mendaftar. Mudah-mudahan dengan pendidikan samara ini bisa mengurangi jumlah perceraian itu. Angka perceraian itu. Ini secara umum program-program dakwah perbatasan. Karena tidak berarti kan dakwah perbatasan kami harus di perbatasan melulu, enggak. Iya, kan? Betul. Seperti kan ada Médecins Sans Frontières, dokter tanpa batas. Iya. Ini programnya dakwah perbatasan. Jadi dakwahnya yang di sana terus, orangnya kan nggak harus ya Ustaz ya. Tapi program-programnya yang diusahakan untuk dihidupkan di sana gitu ya. Oke, nah jadi kan Ustadz Azhar sudah melihat langsung ini bergabung dengan Forum Dakwah Perbatasan sudah hampir 2 tahun, artinya sudah bergelut langsung dengan berbagai problem di sana. Yang sudah Ustadz Azhar lihat langsung, gimana sih sebenarnya kondisi masyarakat di sana, terutama masyarakat umat Islamnya ya. Karena itu terjadi di Aceh, itu kita pantas menggunakan kata miris gitu, karena itu karena di Aceh. Mungkin kalau di luar Aceh orang bebas beragama, kan seperti itu. Saya pertama bergabung itu media. Saya suka bikin film dokumenter, jadi saya datang ke sana 2 tahun yang sebelumnya saya datang ke perbatasan Gunung Pakpak dengan itu. Gunung Pakpak itu masuk Aceh, kemudian Pintu Angin, itu cuma 2 lokasi yang kita buat. Karena kenapa kita masuk ke Sumatera? Karena dakwah kita pun ini namanya juga perbatasan ya, sebelah sini sebelah sana ya perbatasan gitu kan. Kita masuk ke Karo, di sana ada persoalan umat Islam itu yang jumlahnya di Pintu Angin sekitar 40 kakak, 39 kakak itu di 2 dusun masjid dengan dusun Sukadamai, 1 kakak tempat lain. Cuma yang menarik di sana, sebelum kita tempatkan dai di sana, ya, anak-anak Muslim itu dia belajar di sekolah itu tidak menyediakan guru agama Islam. Jadi yang diajarkan itu teologi Kristen sama anak-anak itu kan. Nah, itu yang tingkat dasar. Nah, ketika kita tanya, anak-anak saya sempat kita rekam itu, kita tanya, Tuhan kamu siapa? Jadi ragu dia jawabnya. Dia lihat kita dulu, Allah. Ya. Tapi sebelum kita datang, sebelum ada pengajian, kita utus dari sana. Anak-anak kalau kita tanya, agamamu apa? Tuhan kita siapa? Yesus jawab. Clearly gitu seperti itu. Kemudian ada juga itu dekat tingkat dasar. Kemudian di kawasan kita ini di Gunung Pakpak ini ada sekolah tinggi cuma SD, tidak ada SMP. Jadi paling tinggi SD. SD. Jadi yang SMP ini turun mereka ke Pintu Angin, itu yang paling dekat. Di Pintu Angin pun tidak ada sekolah pemerintah, yang ada sekolah Katolik. Yang SMP-nya kan, jadi di situ. Ya mereka pelaksanaan pendidikannya itu berdasarkan namanya sekolah agama gitu kan, ya berdasarkan apa mereka anak-anak itu misalnya yang perempuan umur belasan SMP kan udah besar itu anak ya. Jadi, di rumah dia pakai jilbab, sekolah peraturan tidak bolehkan jilbab ya, kemudian sebelum masuk berdoa the song itu mereka harus ikut di dalam di luar. Jadi pernah saya tanya sama tokoh di situ, bagaimana? Tidak ada solusi, tidak ada. Mereka cuma jawab begini, ini sekolah kami, kalau mau silakan, tidak mau keluar. Jadi tidak, dan tidak sekolah banyak pilihan. Tidak ada. Tidak ada.
Jadi mereka kalau mau sekolah itu ke Merdinding itu agak jauh dari Pintu Angin gitu kan. Nah, anak-anak dari Gunung Papa ini yang masuk kawasan Aceh juga harus sekolah ke sana. Nah, ini sisi pendidikan. Ya, komposisi masyarakat juga di Gunung Papa itu 50-50. Ada 120 kakak, 50 60 Kristen, 60 Islam itu 50-50. Nah, itu ya kalau mau dilihat itu ada di YouTube FDP TV di Persimpangan Jalan filmnya. Sudah kita terjemahkan dalam bahasa Arab juga. Oke. Nah, yang saya datang terakhir beberapa bulan yang lalu antara Ramadan dengan Idul Adha ini ya, antara Idul Fitri dengan Idul Adha selama 25 hari di sana. Kita berjalan mulai dari Aceh Tenggara ke Aceh Tenggara, kemudian kita ke Karu Dairi, kemudian kita ke Subuh Salam, ke Singkil, kemudian ke Pulau Banyak. Itu selama 25 hari itu kita ada buat dalam serial namanya Ar-Ribat. Jadi kita filmkan. Tapi yang mungkin karena istilahnya film pendek begitu, nanti juga ada film besarnya yang sudah akan kita kerjakan. Cuma ada beberapa catatan yang saya buat selama perjalanan itu. Misalnya di Aceh Tenggara itu. Aceh Tenggara setelah itu mendekati perbatasan, di sana itu ada pesantren Darul Amin itu. Jadi kampung itu sudah parsial begitu. Nanti kita kampung misalnya kebanyakan orang Gayo itu kan Muslim ya. Nanti ada kampung misalnya seperti Lawedeski itu, pasar kampung situ itu Kristen semuanya. Kemudian di situ di Lawedeski ini contohnya itu pedagang-pedagang itu udah mereka semua. Bahkan ada tokoh di sana pernah ceritakan ke kita. Ada satu di Aceh kan ada kanun tidak boleh memotong dan menjual daging babi di tempat terbuka gitu. Ya, itu kan kanun itu ya. Nah di Lawedeski itu dilakukan itu beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Dilakukan itu. Nah itu kan menimbulkan masalah ya, menimbulkan masalah. Datang Pak Mukhlisin dia videokan, dia kirim ke camat dan sebagainya. Dari pihak Satpol PP datang membubarkan, itu dikejar, dilempar pakai babi itu, daging babi dilempar. Sudah selevel itu. Kita kan sangat, istilahnya umat Islam sangat toleran ya kan. Kemudian di sana ada satu organisasi namanya Hartop, Harimau Toba ya. Hartop ini, Harimau Toba ini mereka sangat berperan dalam mengendalikan banyak hal, termasuk baik politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka punya peran itu. Hartop ini misalnya untuk pedagang gitu kan, mereka memberi bantuan dan sebagainya ya. Peran mereka sangat besar sehingga kuat itu. Kemudian buktinya itu Lawedeski itu dikuasai secara ekonomi gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan ekonomi, selain menguasai pasar juga di pertanian. Di pertanian ini petani-petani sana rata-rata nanam jagung. Jagung rata-rata. Jagung ini mereka biayai oleh para rentenir ini. Ya, kasih pupuk, kasih bibit gitu kan, apalagi kebutuhan kan yang banyak itu kan itu bibit sama pupuk gitu kan. Yang lain-lain kasih. Nah, ketika panen harus jual ke rentenir itu dengan harga yang mereka tentukan. Kan ini. Ya, petani mana tahu ada fluktuasi dan biasanya rata-rata saya kira produk-produk pertanian itu yang lancar itu, misalnya seperti nilam saya tahu tentang itu tidak ada fluktuasi yang seperti yang diketahui oleh masyarakat. Dia stabil, ada purchasing session itu ada, kapan beli kapan jual itu kan ada, harganya juga harga standar dunia. Nah jagung ini dia kan bisa gagal, misalnya musim-musim tertentu gagal. Nah ketika gagal ini
misalnya gagal tahun ini, tahun depan masih dikasih, kan petani tidak ada pilihan lain. Sana saya tanya kenapa nanam padi? Kalau misalnya sebagian dari tanah nanam padi, itu kalau terjadi apa-apa mereka masih ada beras, kan begitu kan? Nah ketika kenapa tidak tanam padi? Bagaimana kita tanam padi? Orang nanam jagung, begitu ada padi maka burung itu katanya menutupi matahari. Karena larinya ke situ. Ya larinya ke situ, kecuali sepakat semua, gitu kan ada terburai ini kan, terlerai itu burung. Nah ini masalah. Nah ketika petani tidak mampu bayar, misalnya sampai gagal 2 kali, ya itu yang rentenir itu datang bawa meter, istilah orang sana. Bawa meter itu berapa hutang. Karena hutang sistem ribawi itu, rentenir itu kan dia berbunga gitu kan. Kalau misalnya per musim 6 bulan umpamanya kan, mereka sudah bisa hitung-hitung kan. Nah kalau 6 kali 2 12 sudah setahun sudah habis ya kan, sudah habis yang mereka miliki ya, itu sudah jadi istilahnya udah punya rentenir semua itu ya kan. Kalau sempat 2 tahun gagal, nah itu di bawah meter, jadi tanah diukur, petani langsung diambil, nggak ada hukum apapun, nggak ada pembelaan. Ya, karena di sana siapa yang mau datang sana? Ya bahkan itu masalahnya Ustaz. Di tengah hutan sana, di rimba gitu kan. Bahkan ketika film ini film edisi pertama itu kita tayangkan itu, masa sih? Ya coba kalau nggak percaya, kan gitu. Ya coba nggak saya pergi ke sana, gitu. Pergi seperti kami pergilah, istilah menginap dengan mereka dan sebagainya gitu. Ini kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya adalah pembukaan lahan baru. Jadi kan juga saya lihat di Pintu Angin itu hampir semua orang yang ada di Pintu Angin dia punya tanah di Gunung Pak. Ya, mereka istilahnya naik ke atas, masuk Aceh itu punya tanah semua. Kalau Muslim tidak masalah bagi saya, karena kita ini kan tanah istilahnya kita Aceh dengan multi etnis, tidak ada masalah ya. Tapi karena kita ini negeri syariat, ketika istilahnya tanah-tanah dikuasai semacam itu kan berefek dia ke komposisi penduduk dengan politik dan sebagainya, dan praktik agama dan sebagainya, itu kan semuanya berekor istilahnya kan. Jadi pembukaan lahan-lahan baru ini membuat populasi non muslim itu bertambah di sana ya. Ada beberapa kawasan misalnya seperti di Muara Stulen, tapi Muara Stulen udah ceritanya sudah lama, puluhan tahun yang lalu itu. Muara Stulen itu tidak jauh dari Lawedeski, hanya beberapa kilo saja dari pinggir jalan besar. Kalau Loilonim itu muslim, kebanyakan muslim ya. Di Muara Stulen satu itu satu kampung 100% itu Kristen. Hanya 1 orang saja yang Muslim. Itu pun karena dia mualaf, dia masuk Islam. Pak Esron namanya. Ini cerita dia juga menarik nih, kenapa dia masuk Islam gitu ya. Nah itu kemudian kita juga naik ke kita hampir semua kampung kita kunjungi itu di Hosen. Dan seperti di Bukit Nias. Di Bukit Nias itu komposisi masyarakatnya itu yang Muslim hanya 12 kakak. Itu yang menariknya, kami ketika naik ke sana itu kita buka pos-pos itu ya. Pos pertama kita buka di Kanemendi, di Uruk Biru, Uruk Biru Kanemendi itu pos pertama. Pos kedua di Bukit Bintang Indah ya. Nah, waktu kita di Bukit Bintang Indah itu ada hal menarik di situ. Itu komposisi umat Islam itu cuma 20% di Bukit Bintang Indah. Tapi kesyiknya ini kepala kampungnya Muslim. Nah, jadi kan menarik. Jadi bagaimana dalam dunia demokrasi ini Pak Kesyik ini dia bisa memenangkan istilahnya sebagai minoritas di situ. Kontes kontestan. Dia bilang semua cara itu ada cara. Ya, menarik.
dia apa istilahnya melakukan pendekatan ke semua pihak, itu menarik. Dan dia Pak Arianto ini namanya Pak Arianto. Pak Arianto ini membantu kita memfasilitasi masuk ke kampung-kampung lain, gitu kan, kampung lain. Nah, ketika beliau nelpon ke ke Gunung Nias, tidak terlalu sekitar 3 kilo gitu. Nah, saya di sampingnya. Ini Pak, ada apa isinya? Ada tamu dari Banda Aceh, kita mau ke situ. Tanya, ngapain? Dari Forum Dakwah Perbatasan. Jadi langsung ditutup HP-nya. Nah, saya bilang udah jangan dipaksakan, biar aja itu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu lingkungan kawasan-kawasan itu. Juga di Kompas, kawasan Kompas itu di Loser juga agak naik ke atas. Di situ juga Muslim hanya beberapa orang saja. Dia di dusun Kompas itu hanya beberapa orang saja. Tidak ada dai yang mengajarkan Islam. Jadi mereka kosong pengetahuan tentang Islam. Makanya kita turun ke sana. Kemudian migrasi penduduk. Migrasi penduduk dari sebelah sana. Kita kan di Indonesia ini setiap orang itu bebas dia memilih di mana dia mau hidup gitu kan, selama di NKRI ini ya itu hak warga negara gitu. Tapi sisi lain kita juga melihat ada strategi mereka pindah rame-rame, buka kampung baru, kampung di sana. Dari segi politis mereka mau ada wakil mereka, dan di Aceh Tenggara kan sudah 5 kursi kalau nggak salah dari partai yang berbeda mereka naik gitu kan. Kali ini mereka mau berusaha untuk bisa tembus ke DPRA yang sebelumnya belum pernah itu kan. DPRA ada di kalangan mereka, itu strategi politik mereka. Kemudian dalam ini sebuah proses antara satu dengan lain itu saling berkait. Membuka lahan baru, imigrasi penduduk, pembentukan pemukiman baru gitu ya. Jadi di sana itu sangat hebat gitu. Dusun pecah jadi jadi kampung. Jadi kampung. Jadi kampung. Akhirnya jadi kampung baru. Jadi kampung baru. Dengan jumlah penduduk dengan mayoritasnya. Ya, dengan mayoritas itu kan ada strategi masa depan gitu. Nah, kita kan lalai. Nah, ini yang saya sayangkan juga di sana selama kita di sana itu politisi yang Muslim, gitu, politisi Muslim. Namanya Muslim, dia mengaku Islam, tapi tidak ada gairah sama sekali untuk ideologi keislaman itu mereka bangkit gitu ya. Tiap misalnya menjelang pemilu ini mereka jaga betul itu orang sebelah sana ya, jadi jangan sampai kehilangan suara. Jadi bahkan keberadaan kita kadang-kadang mengganggu sebagian dari mereka. Kita kan pernah bawa Ustaz Abdul Samad ke sana gitu kan, kita nggak bisa sebutkan namanya. Dia berupaya agar Ustaz Abdul Samad ini jangan sampai menjangkau kawasan yang menjadi tempat suara dia kan. Tapi sisi lain dia untuk mendapatkan suara dari umat Islam seakan-akan dia yang bawa Ustaz Samad itu ya, dua kaki semacam ini ya. Bahkan ketika kita duduk dengan Ustaz Samad itu sebelum datang, saya ceritakan, dokter ceritakan tentang kondisi di sana. Jadi dibilang sama seorang politisi itu, itu sebelah sana, maksudnya di luar Aceh. Itu yang saya ceritakan. Saya menceritakan di luar perbatasan sebelah sana, juga perbatasan sebelah sini. Jadi dibilang itu luar sana, marah Ustaz Samad. Ini kalau cara berpikir seperti ini yang membantah itu ya, Islam itu nggak sampai ke kampung saya. Ya, artinya dakwah Islam borderless, tanpa batas dia, sans frontier. Jadi kemana saja kita bisa bergerak untuk menyampaikan dakwah, gitu kan, semacam itu. Ini sikap para politisi yang dari pihak kita itu kita sedih juga, gitu. Sudah tidak ada rasa sense of belonging terhadap umat, gitu kan. Kemudian, jadi kondisi umat
Islam di sana. Tadi Ustadz sudah menjelaskan juga bahwa yang terlihat ya, kalau misalnya di segi pendidikan, ya terlihat langsung pendidikan di sana sangat minim, apalagi pendidikan Islam, sekolah negeri pun tidak ada, yang akhirnya ya ideologi keislamannya itu dari kecil tidak bisa ditumbuhkan. Jadi secara umum masyarakatnya pengajian, belajar keislaman itu memang sekurang itu. Ini ketika kami di Gunung Pak. Jadi kami tanya wawancara gitu sama ibu-ibu, dia guru SD, ada SD itu, SD negeri di Gunung Pak. Apa yang bisa kami bantu dari Banda Aceh? Dia jawab, tolong kirim kami guru ngaji. Itu cuma diminta, nggak minta yang lain-lain, guru ngaji. Saya ini umur sudah 30 sekian gitu kan, nggak pernah belajar ngaji karena nggak ada guru ngaji. Nah, akhirnya kita kirim dai ke sana. Ini fakta itu kan. Kemudian kasus-kasus lain berkaitan dengan pendidikan, ini penting sekali pendidikan, penting sekali. Dari pihak sana itu setiap kampung itu pasti dibangun TK, dan jumlah gereja di Aceh Tenggara terutama itu 100 lebih, 100, ada yang mengatakan 120 ya, karena tiap kampung ada 2 gereja, 3 gereja, 4 gereja. Satu kampung. Ya. Bahkan kampung seperti Bukit Meriah itu, tahun yang lalu saya datang gereja masih kecil, tahun ini saya datang udah besar. Nah, jadi dengan alasan perbedaan sekte mereka ya terserah, itu urusan mereka gitu, kita fokus ke kita gitu. Jadi mereka bangun TK, taman kanak-kanak PAUD itu kan, dekat gereja atau milik pendeta, yang sistem pendidikan yang ke sana gitu, sehingga diceritakan sama seorang tokoh masyarakat di sana, itu anak-anak ketika Desember Natal itu semangat, meriah sekali karena kan mereka dibina dari TK semacam itu kan, meriah misalkan senang mereka. Maksudnya kalau sudah Natal itu udah senang gitu ya. Tapi begitu bulan puasa santai aja, hari raya nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini kan pengaruh pendidikan. Pengaruh pendidikan. Ini masih istilahnya perhatian kita terhadap pendidikan dasar terutama. Ya, itu harus sama-sama kita untuk. Maka kita insyaallah ini sedang berusaha untuk membangun PAUD juga di Gunung Pak ya. Bapak ini dalam proses untuk wakaf tanah dulu dari pihak mereka. Tanah sudah ada, tanah umat kan. Nah, kita akan bangun PAUD. Kemudian dari segi politik mereka itu punya planning yang sangat bagus untuk menguasai kampung itu, posisi terutama posisi kecil kepala kampung. Kampung. Misalnya sebuah kampung yang komposisi umatnya itu katakanlah 50-50 ya kan. Mereka satu masuk sebagai calon ya. Kalau dari Islam satu juga masuk, kan kemungkinan win solution ya. 50 sana 50 sini. Tapi mereka berusaha memprovokasi agar dari Islam itu naik 2 calon, biar pecah kan, pecah suara kan, pecah suara. Begitu pecah suara, yang sebelah sana bulat suaranya kan, tapi yang kita enggak. Ada juga yang ke sana. Kemudian politik uang itu untuk level kampung gitu, kampung. Itu serangan pajak itu sampai 400.000. Saya pikir untuk level kampung serangan pajak 400.000 itu besar itu, ya besar itu. Makanya ada kasus istilahnya mereka memenangkan dengan cara-cara semacam itu. Begitu sudah menang misalnya, saya tertarik mengambil contoh ini di Gunung Pak. Sebelumnya Muslim, sekarang sudah non Muslim. Jadi di sana itu ada ada tanah itu yang saya ceritakan, kita mau bangun PAUD itu. Nah, kita sudah sampaikan kepada kepala desa yang non itu, kita mau bangun PAUD gitu. Dia bilang nggak boleh. Kita ada dai di kampung itu yang kita kirim. Kenapa tidak boleh? Nah, kalau bangun yang umum, jangan yang Islam. Nah, seperti itu. Kita kan ingin mau menyelamatkan umat gitu kan. Ya, tapi sekolah-sekolah yang
khusus non Muslim didirikan. Kalau yang TK mereka didirikan. Jadi modelnya di rumah pendeta atau di gereja gitu kan. Ya, orang tidak ada pilihan mau kemana gitu. Kita mau mendirikan secara resmi. Tidak boleh. Ya, kata kepala kampung tidak boleh. Kalau mau boleh kan yang umum sifatnya bukan Islam. Tapi mereka bangun yang itu ada gitu kan. Nah, dai kita sampaikan ke kita, sampai telepon saya, tolong sampaikan sama kepala desa ini. Dia bekerja sama dengan kita atau kami akan turun dari Banda Aceh. Saya sampaikan bahasanya seperti itu. Nampaknya bahasa itu membuat dia agak sedikit inilah ya. Datang lagi dai, dia menghindar. Jadi tidak mau jumpa. Tapi akhirnya itu tanda tangan lah, surat izin itu tanda tangan, dah selesai itu ya. Dan ditantang kita. Tantang orang-orang kampung itu, mana sanggup kalian bangun? Nah, ini kan menggugah hati kita semua kan. Maksudnya insya Allah kita akan bangun itu. Ini sudah di tahap proses rencana kita akan mulai Desember nanti. Sekarang ya proses menyelesaikan legalitas tanah kan harus diwakafkan itu dulu. Karena sana pun juga kurang mengerti sudah tanah itu dihibahkan kepada seseorang itu kan nggak bisa kita pakai. Kalau hibah itu harus wakaf gitu kan. Itu kita sedang merubah itu. Nanti kalau itu sudah selesai kita akan apakah itu bekerja sama dengan komunitas tertentu atau kita akan melakukan open donasi untuk melakukan itu, dan itu akan punya pengaruh besar kan. Itu untuk masalah pendidikan kita perhatian karena memang awalnya untuk pondasi awalnya memang harus dari pendidikan, terutama pendidikan yang usianya dini gitu ya Ustadz. Jangan sampai kayak yang Ustadz ceritakan akhirnya mereka malah lebih kenal dengan budaya-budaya non muslim dibandingkan dengan budaya dari agama sendiri gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Oke. Ini berhubung waktu kita juga tidak lama ya untuk episode kali ini, sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita kupas karena melihat cerita Ustadz yang betul Ustadz itu sangat miris kayak gitu, dan selama ini yang kita anggap adalah Aceh ini syariat Islam ini penduduk di seluruh Aceh sudah mantap semua, maksudnya sudah jangkauan pendidikan agamanya sudah baik semua, ternyata masih banyak yang luput gitu ya. Oke Ustadz, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan? Yang saya ingin sampaikan pada semua umat Islam di mana saja berada gitu kan. Anda kalau ibadah salat insya Allah masuk surga ya, puasa masuk surga kan. Tapi begitu Anda mati, salat itu nggak bisa ditegakkan lagi, sudah mati kita kan. Dan tapi terlibatlah dalam dakwah. Ya, sampaikan satu kalimat ini akan hidup. Kan kalau satu orang itu yang kita Islamkan ya, apa saja amal perbuatan yang dia lakukan, kita akan dapat pahala ya, termasuk pada anak keturunan itu akan dapat pahala gitu ya. Kemudian pekerjaan istilahnya dai ini bukan lulusan dari UIN saja, dari Al-Azhar saja, dari pesantren daya. Itu tugas kita semua. Karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat ya itu akan berguna gitu ya. Toh kita Aceh ini ketika dibawa Islam oleh orang-orang Arab itu kan bukan ulama yang turun, pedagang gitu kan. Pedagang malah karena sudah bercampur dengan India lagi kan datang ke sini. Makanya istilahnya mau betul-betul survive dalam hidup ini ya, dakwah dunia dan akhirat gitu kan. Seperti yang kita dengar dari cerita Ustadz Azhar tadi ya, bahwa bukan cuman untuk menanamkan ideologi mereka yang benar saja tentang muslim, tapi banyak hal kesejahteraan mereka. Jadi bukan hanya tanggung jawab Ustadz ya gitu. Bukan hanya tanggung jawab Ustadz, karena kesejahteraan mereka itu tanggung jawab yang lain lagi, itu bagian lain lagi, kesejahteraan dari segi ekonomi, ketersediaan pendidikan gitu Ustaz ya, dan lain-lain, supaya ya mereka ideologinya bagus, kehidupan masyarakatnya bagus. Dan tadi kan dari ekonomi juga yang sangat memprihatinkan karena masih hidup dengan kungkungan rentenir tadi Ustaz ya.
Istilahnya bukan saja kita berpikir mendirikan masjid, tapi juga mendirikan TK, mendirikan sekolah, mendirikan sentral-sentral ekonomi. Betul. Menghidupkan pasar-pasar. Kemudian kita berusaha untuk hasil pertanian mereka kita jual. Dan itu nilai-nilai Islam yang memang harus kita masukkan gitu ya ke saudara-saudara muslim kita di sana. Kita doakan Ustadz dan teman-teman dari Forum Dakwah Perbatasan ya, semakin bisa, semakin kuat untuk menjalankan itu semua, semakin banyak juga yang menaruh perhatian bahwa ini masih ada yang perlu kita lihat loh di perbatasan Aceh sendiri gitu Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz Azhar yang sudah sharing bersama kita. Ini kayaknya untuk episode-episode selanjutnya masih banyak yang perlu kita bahas gitu ya. Semoga masih bisa datang lagi Ustadz Azhar ke podcast Habasuluh. Dan terima kasih juga untuk sahabat Habasuluh yang sudah menonton. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.